Iswati dari nomor presensi 31. Saya Muhammad Arya Arwani dari presensi 21. Saya Rahman Nurfin dari absen 14. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video biografi tokoh. Tokoh yang kami pilih yaitu seorang YouTuber konten kreator gaming Indonesia bernama Windah Basudara. Untuk biodata tokoh, yang pertama ada nama tokoh yaitu Brandon Franco Windah atau yang biasa kita kenal sebagai Windah Basudara. Tempat dan tanggal lahir di Manado, Sulawesi Utara tanggal 14 Maret 1992. Ia bekerja sebagai YouTuber atau streamer. Ia menempuh pendidikan di Stikom London School of Public Relations. Sejak Windah duduk di bangku TK, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Kemudian, ia menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta. Saat Windah duduk di bangku SMP, ia kerap menjadi korban bullying dan menjadi anak pendiam. Ia kerap dibully karena postur tubuhnya yang ceking dan bungkuk, karena dirinya dianggap benar. Ia sering mendapat bulian secara fisik serta ejekan. Hal ini membuat Windah trauma dan akhirnya benci ke sekolah. Saat SMA, ternyata kondisinya juga tidak kian membaik. Windah masih menjadi korban bulian. Hingga saat kelas 2 SMA, Windah memutuskan untuk tak melanjutkan sekolah karena tidak kuat lagi. Namun, orang tua Windah tetap menyarankan untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya, Windah melanjutkan SMA dengan homeschooling dengan Kak Seto. Windah melanjutkan kuliah di London School of Public Relations atau ISPR, jurusan Hubungan Internasional. Namun, semester akhir, Windah terpaksa berhenti kuliah karena kendala biaya. Untuk memenuhi biaya hidupnya, Windah berinisiatif untuk mencari sebuah pekerjaan. Sampai akhirnya, Windah diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil bernama Nom Nom. Namun, gaji yang ia dapat tidak terlalu besar. Dalam sebulan, Windah menerima gaji sebesar 900.000 tanpa uang makan. Ia pun hanya betah bekerja selama 1 bulan di kafe tersebut. Windah pun mencari pekerjaan baru, hingga akhirnya ia mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran mewah di daerah Mega Kuningan, Jakarta bernama Bluegrass. Di tempat pekerjaan barunya, ia mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berguna. Mulai merasa nyaman di restoran Bluegrass, Windah mendapatkan kesempatan lain tak jauh dari Bluegrass. Terdapat Hotel Weinstein Jakarta yang saat itu masih dibangun. Melihat kinerja Windah sangat bagus, datanglah penawaran kepada Windah untuk bergabung dengan Hotel Weinstein. Windah menerima TSB tanpa berpikir panjang. Ia pun resign kepada Bluegrass. Setelah bekerja selama 3 bulan, karena adanya proses persiapan pembukaan hotel yang memakan waktu yang cukup lama, Windah harus menunggu beberapa waktu. Ia pun kembali bekerja di kafe bernama The Dao sebagai pelayan selama 3 bulan hingga akhirnya terbuka Hotel Westin selesai dilakukan pada tahun 2017 dan bergabung menjadi pelayan VNB di restoran hotel. Ia mendapatkan gaji yang cukup besar hingga 2 digit. Ia menjadi pelayan terbaik. Namun setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja, ia resign pada Desember 2018 karena ia tertarik untuk terjun di dunia YouTube. Ia mulai membangun channel YouTube-nya. Ia pun mulai rajin membuat video. Ada hal banyak juga yang harus Windah lewati untuk mencapai 1000 subscriber. Salah satunya saat Windah sedang semangat-semangatnya membangun channel YouTube-nya di laptop yang baru ia beli. Laptopnya mengalami kerusakan. Mau tak mau, laptopnya harus masuk ke tempat servis selama 1 minggu. Di titik ini, Windah merasa putus asa. Ia merasa cobaan datang bertubi-tubi datang kepadanya. Dan akhirnya ia berhasil mencapai 1000 subscriber. Dan pada bulan Juni, langsung melekit menjadi 1000 subscriber. 100.000 subscriber dan mendapatkan Silver Play Button dan Gaming Content Creator of the Year. Sekarang 1 juta subscriber. Windah melewati jalan berliku yang tidak mudah. Meskipun gitu, kegigihannya Windah bisa mengatasi segala kesulitan yang datang, sehingga membawa dirinya ke titik sekarang. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian
dari video biografi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.